apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Subnarif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Kita senang sekali ini ketemu hari Senin awal pekan dan ini menjelang Ramadan, tinggal beberapa hari lagi dan kita bersyukur karena minyak goreng sudah tersedia, tapi yang bersyukur yang punya duit banyak karena harganya lebih mahal. Gitu Bung Rocky ya. Terus ini saya mau list dulu nih beberapa ini ya, berita yang menarik ya Bung Rocky ya. Apa aja? Ya oke. Jelas hari ini yang harus mendapat fokus perhatian adalah rencana pemeriksaan terhadap Haris Azhar dan Fathia ya sebagai tersangka. Terus ini kalau urusan tersangka ini berita soal KPK yang akan memeriksa mengulik kembali lah, sementara kita sebutnya gitu pas kasus kardus durian. Dan ini sebenarnya kan dari sini kita tahu ada proses hukum yang kaitannya dengan politik gitu. Terus juga soal ini Bung Rocky, soal Mandalika ini yang rame gitu, dan di luar hiruk pikuk Mandalika itu ternyata spanduk-spanduk 3 periode itu bermunculan gitu ya. Nah ini, tapi ada yang kabar sedih, saya kira kabar memprihatinkan kita dari Jawa Tengah ini, di Brebes, Jawa Tengah ini kalau nggak salah Brebes, ingat saya ini ada seorang ibu yang mencoba saya nggak tega sebenarnya baca beritanya ini, karena dia mirip sekali menggorok leher 3 orang anaknya dengan alasan supaya mereka hidupnya tidak menderita gitu, karena suaminya menganggur dan 1 orang ini meninggal dunia gitu, yang lain ini masih dalam kondisi kritis. Ini saya sebenarnya nggak tega ini baca berita-berita seperti ini, karena saya kira ini kan menunjukkan betapa beban berat dari masyarakat kita. Banyak sekali persoalan-persoalan yang harusnya menjadi perhatian pemerintah ya Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Ya, kita mulai aja dari tragika itu, berita tragis. Dia menjadi tragis karena 3 anak hendak dia selamatkan dengan cara yang buat kita mungkin tidak masuk akal, tapi bagi dia itu kalkulasi rasionalnya begitu. Daripada mengalami penderitaan, mending di akhir hidupnya. Jadi kita mesti bayangkan empati kita pada ibu itu, karena dia berpikir efisien. Bagi dia itu bukan pembunuhan, itu penyelamatan 3 anaknya dari kesengsaraan. Itu cara kita melihat soal itu. Di belakang itu kita bikin analisis kenapa dia jadi tragis, dan kita mulai menganggap bahwa ada problem di balik pembunuhan itu. Bukan sekedar ibunya ingin membunuh, tapi dia dipaksa secara sosial untuk membunuh. Itu masalahnya tuh. Dan kita langsung lihat bahwa 3 anak ini jadi korban karena ketiadaan daya beli dari si ibu. Sementara di Mandalika ada 2,5 triliun uang APBN dipakai buat balapan di situ kan. Jadi di situ tragisnya tuh. Kita coba bayangkan kalau negara ini negara yang diperintahkan untuk mensejahterakan rakyat oleh konstitusi, maka mestinya tidak ada ibu yang membunuh anaknya. Dengan kata lain, ada trade off antara kenikmatan untuk menggelar Grand Prix di situ, MotoGP di Mandalika, dengan meninggalnya anak ini. Sekarang kita pertanyaan, negara harus berpihak pada siapa? Pada potensi ibu-ibu lain yang juga mungkin punya inspirasi yang sama karena keterjepit ekonomi, sementara anggaran kita dibuang untuk IKN, dibuang untuk sekedar memperlihatkan bahwa Indonesia punya kemajuan luar biasa dengan menyelenggarakan international event itu. Sri Mulyani bilang bahwa itu Mandalika itu potensi untuk mengaktifkan ekonomi itu. Iya, tapi kalau Sri Mulyani tahu bahwa ada ibu yang bunuh 3 anaknya juga, bagaimana moral clarity dari Ibu Sri Mulyani itu? Jadi trade off ini yang kita mau sebut sebagai tragis karena kegagalan negara memelihara orang miskin. Padahal negara dimaksudkan, diperintahkan oleh konstitusi pelihara orang miskin dan cerdaskan kehidupan bangsa, bukan pelihara pawang di Mandalika tuh. Jadi beginian sebetulnya yang kita mau bahas itu. Pawang dibayar ratusan juta mungkin karena berhari-hari di situ. Sementara di Brebes ada ibu yang berhari-hari juga merenungi apa yang dia mesti lakukan pada 3 anak itu. Dan diambil keputusan yang sangat tragis gitu. Semoga dia dimaafkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pertanggungjawaban itu sekarang jadi pertanggungjawaban hukum. Dia akan dipenjara.
Dan kalau kita lihat urut-urutannya, dia dipenjara karena kegagalan negara untuk melindungi hidup dia dan anak-anaknya. Kira itu kita mulai dari situ. Ya, itu saya kira itu dilema hukum ya. Di satu sisi soal penegakan hukum, di satu sisi adalah soal rasa keadilan masyarakat. Kan kita membayangkan anak-anaknya kecil, suaminya menganggur, dan kalau kemudian sebagai konsekuensi hukum dia harus dihukum, tapi dan kemudian anak-anaknya yang masih hidup 2 orang itu kan makin terlantar. Ini memang kenapa kita diingatkan dalam soal baik dari filosofis maupun agama bahwa seorang pemimpin tanggung jawabnya berat urusannya gitu, karena dia itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya kalau dalam sisi agama bukan hanya di dunia tapi di akhir itu yang paling berat itu. Makanya kalau ada orang yang sebenarnya dia tidak mampu memimpin tapi kemudian dia terus minta memimpin, minta nambah jabatan, ya kita pertanyakan benar di mana moralitasnya dia sebagai seorang manusia. Ya, Presiden Jokowi menikmati, dia ada patung di Mandalika tuh. Tapi dia mematung terhadap kemiskinan di Brebes, kan itu soalnya kan. Jadi bagaimana mungkin kita percaya bahwa negeri ini akan diolah bahkan dengan memperpanjang kekuasaannya kalau dia mematung terhadap penderitaan mak-mak minyak goreng, 2 orang meninggal, penderitaan ibu di Brebes itu karena kesusahan ekonomi. Tapi dia bangga dia punya patung di Mandalika. Kan ini bagaimana kita menyebutkan beliau yang berkali-kali berupaya untuk mempromosikan Indonesia bahwa tidak akan ada kemiskinan, kartu di kantong saya banyak, ini kartu buat mak-mak, kartu buat sembako. Jadi kita pastikan bu ibu yang membunuh anaknya itu tidak mengantongi kartu sembako yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Ya, dan ini berkaitan dengan Mandalika. Di luar yang kita sedih itu ternyata liputan media yang luas, terutama di media sosial, disorot itu soal pawangnya ketimbang balapannya sendiri ya. Dan kemudian yang tadi saya sebut itu banyak sekali spanduk-spanduk bertebaran di Mandalika ini berkaitan dengan 3 periode Presiden Jokowi. Dan fenomena ini saya kira bukan hanya terjadi di Mandalika, di seluruh Indonesia itu terjadi semacam itu. Tetapi yang saya ingin sodorkan data adalah pada Pilpres 2019 lalu, suara Jokowi di NTB itu kecil. Dia hanya dapat 900.000 suara, sementara Prabowo Sandi jauh lebih gede, sekitar 2 jutaan. Artinya apa? Ini basis dukungan di Jokowi di NTB ini sebenarnya sangat lemah. Jadi kalau muncul ini, karena NTB ini salah satu provinsi yang Jokowi kalah telak gitu. Kalau kemudian muncul spanduk-spanduk ini pasti mobilisasi, bukan bisa dipastikan itu bukan dari rakyat atau top down, dan akan menyedihkan sekali kalau ternyata kemudian itu ternyata menggunakan dana BUMN karena menterinya sedang mencari muka ke Jokowi. Kalau sampai itu terjadi sangat menyedihkan. Ya kita tuduh aja begitu kan. Karena kita nggak tahu siapa kita tuduh. Kita tuduh aja bahwa yang ada di situ pasti sengaja memasang banner itu supaya Pak Jokowi lewat lalu dielulukan itu kan. Ya. Jadi itu intinya sebetulnya bahwa persiapan untuk menipu rakyat itu diselenggarakan secara resmi bahkan di event internasional tuh dengan masang spanduk itu. Walaupun faktanya secara sosiologis nggak ada pendukung Jokowi di situ yang memenangkan pemilu. Jadi mungkin kita bisa minta juga ada pawang yang bukan sekedar mampu menurunkan hujan tapi menurunkan presiden itu kan. Jadi kita cari pawang politik tuh supaya kita, ya pawang yang bisa menghentikan hujan gampang, tapi lebih bagus ada pawang untuk menghentikan langkah-langkah arogansi politik dari presiden melalui pembantu-pembantunya. Dan presiden mestinya nyindir dong bahwa ngapain sih pasang dukungan saya itu disaksikan di forum internasional tuh. Pasti 2-3 menteri yang ada di situ yang masang. Kan bisa Jokowi nyindir begitu kan. Tapi kelihatannya dia nikmati itu. Ya. Dan ini kan kalau disorot media internasional ini sebenarnya bukan informasi yang baik ini, jadi bad information justru kan. Iya, buat orang yang paham demokrasi menganggap ini ngapain pamer kekuasaan di situ sementara dunia lagi mengutuk Putin dan Xi Jinping yang menyatakan dirinya presiden seumur hidup kan. Jadi sekali lagi ini karena kekurangan pengetahuan aja dan karena ketakutan, kedunguan itu bercampur di situ. Jadi akhirnya fora internasional itu, MotoGP itu jadi juga pameran kedunguan politik kita tuh. Dan itu yang akan saya kira udah diolok-olok di luar negeri itu. Beberapa Twitter dari luar negeri mengolok-olok Indonesia karena ya kekonyolan-kekonyolan mulai dari pawang,
lalu pemborosan anggaran yang sebetulnya tidak menghasilkan sirkuit yang bagus, segala macam lah itu. Jadi itu sebetulnya ya resiko dari orang yang nggak berpikir ya begitu. Dan ini setelah balapan itu juga ada satu persoalan kan, misalnya mereka para penontonnya bisa berjam-jam dan sampai tengah malam tidak dapat angkutan kendaraan dan sebagainya. Saya kira ini betul-betul menjadi publikasi. Saya tahu bahwa gencarnya publikasi Mandalika ini kan kalau selalu dikatakan pemerintah untuk mengangkat Indonesia di mata dunia internasional. Tapi yang begini-begini kita muncul di dunia internasional, termasuk pawang yang jadi lucu-lucuan itu, dan kemudian juga ribuan penonton yang tertahan sampai tengah malam nggak dapat kendaraan, ini kan menjadi sebuah informasi yang buruk, publikasi yang buruk maksud saya. Ya itu yang namanya ada karpet merah tapi di bawahnya sampah semua, termasuk upaya karpet merah menutupi fakta bahwa ada puluhan kepala keluarga petani yang belum dibayar tanahnya di Mandalika tuh. Dan itu pertanda bahwa kita hanya ingin bikin mercusuar, dan mercusuar itu ditanam di dalam penderitaan mereka yang tertinggal oleh kompetisi pencitraan ini. Jadi rakyat yang di situ menonton di atas tanahnya bagaimana APBN itu dihambur-hamburkan, sementara tanahnya nggak dibayar oleh pemerintah. Kan itu yang akan ada di dalam arsip politik kita nanti. Ya, oke. Nah, karena kaitannya tadi kita ngomong soal 3 periode, ini menarik menurut saya dikaitkan dengan semacam signal dari KPK yang akan mengusut kembali kasus kardus durian Caimin. Saya kira ini Caimin pasti lagi ngomel-ngomel gak karuan. Dia udah jadi orang yang pertama ngomongin soal 3 periode, tiba-tiba sekarang dia yang jadi diutik-utik lagi. Padahal itu kan sebenarnya maksud dia menghindari itu. Gitu. Ini juga karena kekurangan pikiran tuh. Maka nggak bisa hitung bahwa pembalikan itu bisa terjadi atau diumpankan untuk dikorbankan. Karena dari awal kita tahu Caimin paling rentan di situ tuh, komorbidnya betul-betul masih disimpan di KPK tuh kan, dan setiap saat bisa dibuka. Nah, kita menunggu konsekuensinya bahwa ini akan jadi pretext, jadi alasan untuk reshuffle. Itu artinya bukan cuma Caimin sebetulnya, beberapa yang potensial juga pasti lagi dak-dikduk aja. Tapi kita selalu lihat bahwa ya sebetulnya dari awal kan mestinya Caimin jangan dijadikan patron untuk pengangkatan menteri kan, bahkan ada 2 menteri di situ kan. Tapi Presiden Jokowi nggak mau bikin kalkulasi etis, dia mau pragmatis saja supaya ada dukungan dari yang disebut umat Islam versi PKB gitu kira-kira, karena dianggap majemuk. Tapi lain halnya kalau Presiden tahu bahwa Caimin itu dari awal masih ada masalah dugaan korupsi itu, yang dulu bahkan KPK kasih spidol merah apa ya calon-calon menteri kan ada tapi ya udah ya begini yang terjadi kalau Presiden Jokowi memang memilih orang demi kepentingan yang betul-betul pragmatis saja, dan kadang-kadang oportunis itu. Dan mungkin Caimin pasti menyumbang banyak waktu periode kedua Pak Jokowi itu, dan ini yang terjadi. Dan jadi pelajaran aja pada Caimin bahwa dia bisa diumpankan untuk kebutuhan yang lain. Dengan alasan itu ada partai lain yang bersiap-siap menggantikan 2 menteri Caimin misalnya dalam isu atau rencana reshuffle 2-3 hari ke depan itu. Tapi kita menganggap bahwa ya itu konsekuensinya mau diapain. Ya senang aja orang baca bahwa harusnya kardus dihidupkan lagi itu. Dan nggak mungkin memang menyimpan kardus yang isinya durian terlalu lama, makin lama baunya makin menyengat. Oke, kita tinggalkan dulu soal kardus durian dan soal 3 periode. Anda hari ini kalau tidak salah ini ya akan menemani Pak Haris dan Fathia yang diperiksa oleh polisi sebagai tersangka ya? Ya, saya akan ke situ, dan saya anggap bahwa ini sebetulnya pengadilan politik. Karena di belakang ini ada persaingan politik antara istana dan kontras atau masyarakat sipil umumnya, Greenpeace, segala macam, YLBHI, yang melakukan riset itu. Jadi kalau dianggap ini pidana, ini agak absurd. Karena yang diterangkan oleh Haris CS itu dengan koalisi yang ingin Indonesia bersih itu dimaksudkan untuk riset datanya. Nah sekarang yang disangkakan pada Haris adalah pencemaran nama baik. Loh, awalnya ini adalah riset
ya riset hubungan antara kecurigaan antara bisnis Pak Luhut di situ dan beberapa jenderal dengan operasi militer di Papua kan. Jadi isunya itu bukan isu mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik itu nggak ada urusan dengan persaingan politik lah. Jadi sekali lagi kita mau tegaskan pada publik bahwa Haris Azhar dan Pak Luhut itu dua tokoh politik. Jadi kalau dua tokoh politik ya silakan aja adu argumen di publik, jangan saling melaporkan. Kan politik diselesaikan di publik, bukan diselesaikan di pengadilan tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang juga jadi sorotan publik internasional. Beberapa teman di luar negeri nelfon saya, itu kenapa tiba-tiba kok jadi soal undang-undang ITE? Padahal basisnya adalah penelitian untuk mengetahui isu atau hipotesis bahwa ada kaitan antara operasi militer di Papua dan bisnis beberapa jenderal termasuk Pak Luhut di situ tuh. Nah, yang bereaksi cuma Pak Luhut, maka kita lihat itu sebagai reaksi politik. Dan kita mau sebutkan secara langsung aja bahwa itu upaya untuk menekan oposisi supaya jangan terlalu cerewet pada pemerintah. Kan itu sebetulnya latar belakang dari kasus ini. Jadi nanti saya ada di situ jam ya pagi. Ya, tapi saya lihat justru ini sebenarnya kalau dari sisi apa ya citra pemerintahan Jokowi, apa langkah yang dilakukan oleh Pak Luhut ini merugikan karena saya kira ini pasti akan jadi panggung perlawanan gitu terhadap pemerintah gitu, walaupun sebenarnya tadinya harusnya bisa dilokalisir terhadap Pak Luhut saja. Ya ini kacaunya dan mungkin sekali ini momentum untuk perubahan yang lebih besar. Karena mahasiswa LSM pasti bersatu di belakang Haris dan Fathia, demikian juga emak-emak, ada momentum. Saya dapat banyak informasi akan ada dukungan 1.000 lawyer segala macam. Jadi terlihat bahwa kalau dinyatakan Haris Azhar itu mencemarkan nama baik Pak Luhut, justru dalam 2 minggu ini nama Pak Luhut memang lagi buruk karena berbohong soal big data itu kan. Jadi kalau disurvei nanti orang anggap ya memang Pak Luhut namanya lagi buruk kok, kenapa apa salahnya? Haris mengucapkan hal yang lebih awal setahun lalu tuh. Jadi sekali lagi ini panggung politik yang kalau betul kemarin apa Pak Jawanya, kalau Pak Luhut menang nggak nambah apa-apa. Ya, tapi kalau dia kalah ya justru akan diperlihatkan pemusukannya itu. Permalukan. Ya, jadi kalau menang tidak kondang, jadi kalau menang nggak tambah terkenal, kalau kalah malah wirang, jadi malu atau dipermalukan. Itu artinya. Ya ini penting kita ulang-ulang lagi karena menurut saya memang itu pas sekali menggambarkan apa yang tindakan hukum yang dilakukan Pak Luhut terhadap Haris Azhar dan Fathia tadi. Kan biasanya masyarakat sipil melaporkan pejabat. Ini pejabat melaporkan rakyat. Kan ini ajaib gitu. Di seluruh dunia nggak ada pejabat, mau pejabatnya dicaci maki pun segala macam itu dihina. Si pejabat tahu ya udah itu konsekuensi gue sebagai pejabat. Kalau gue laporin balik jadi ajaib loh. Gue minta dipilih oleh rakyat kok, kenapa gue mesti laporin si rakyat? Jadi sekali lagi ini soal etik di dalam bernegara yang nggak dipahami oleh bukan sekedar Pak Luhut, banyak petinggi di istana juga nggak paham itu. Jadi lawyer Pak Luhut juga ini nggak baca bahwa ini bisa justru membuat reputasi Pak Luhut itu buruk ke depan. Nanti juga kalaupun Pak Luhut menang, nanti orang akan ingat Pak Luhut menang karena memanfaatkan pawang hukum untuk mengatur-ngatur hukum. Kira-kira begitu kan. Jadi akan diolah-olah terus, akan diingat bahwa Pak Luhut pernah mengalahkan Haris Azhar. Ya memang pernah lah, atau bahkan bisa lah, wong dia penguasa kok. Lain kalau Haris Azhar yang melaporkan Pak Luhut, lalu orang anggap oke, Pak Luhut ada di dalam equality before the law. Kalau sekarang Pak Luhut nggak equal before the law, jelas Pak Luhut punya akses lebih kuat pada hukum kita. Itu konyolnya pengacara Pak Luhut nggak kasih pikiran alternatif pada beliau. Jadi rupanya gara-gara Mandalika ini melahir pawang-pawang baru ya. Selain pawang hujan, ada pawang hukum, pawang kekuasaan, pawang oligarki, pawang 3 periode. Ya itu tanda baru dari politik Indonesia itu, masuk di dalam mistisisme lagi itu. Kita kaget-kaget bahwa ya bagaimana hujan tiba-tiba berhenti. Ya hujan kalau
kalau udah deras pasti berhenti. Ada apa nggak ada pawang tuh begitu sifat hujan. Kan begitu turun deras itu pasti berhenti. Saya setiap kali naik gunung bisa proyeksi ini paling 10 menit juga, biarin aja tuh hujannya turun. Begitu berhenti, bukan karena si pawang sebetulnya. Jadi kita bayangkan misalnya ada pawang di sebelahnya yang ingin justru menurunkan hujan karena kebutuhan persawahan, ada pawang yang ingin mencegah hujan. Lalu alam semesta bingung, pawang mana yang mesti dia pro tuh antara dua pawang yang bertentangan. Tapi udahlah, itu bagian infotainment dari Mandalika. Iya, nggak apa-apa. Tapi betapa kontradiktifnya negara kita ini dan menjelaskan mengapa kita tidak maju-maju, karena kita ngomong teknologi 5.0 bahkan kemudian metaverse, tapi kita masih ngomongin kendi, masih ngomongin ngomongin pawang gitu. Dan tetapi yang menariknya kalau menurut saya dari sisi pawangnya, karena ini adalah pawang 5.0. Kenapa dia memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan dia? Saya kira yang menang banyak ini pawang nih. Dengan begitu dia dapat promosi gratis, dan syukur-syukur kalau kata dia ada tertarik ini penyelenggara MotoGP di negara lain juga mengundang dia gitu ya. Jadi dia bisa go public dong gitu, dan nanti kita bisa klaim, oh kan itu salah satu komoditi Indonesia yang go internasional gitu. Iya, ini baru sekarang itu pawang go public. Biasanya pawang ada di kamar tertutup, terus konsentrasi, meditasi. Jadi ini pawang yang sekaligus ingin pawai. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, jangan lupa 0%. Kalau 0% itu nggak perlu pawang lah. Yes. Oke, thank you. Sip.